Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tenis kawan. Pada siang hari ini kita akan memberikan tips atau langkah atau cara-cara dalam pembikinan atau mungkin membuat pengairan, merakit perairan untuk tanaman kita. Karena memang perairan ini tidak bisa kita sepelekan, karena kebutuhan akan perairan tanaman kita ini memang dimulai dari sejak tanam sampai nanti memang benar-benar usai dari pemanenan. Jadi ketika memang ini sangat benar-benar dibutuhkan, pembuatannya, persiapannya kita tidak bisa sembarangan. Karena kalau kita bikinnya sembarangan, itu akan merepotkan kita di tengah-tengah perjalanan. Jadi kalau memang rekan-rekan merasa sangat dibutuhkan, jadi pastikan perairan yang rekan-rekan bikin, rekan-rekan rakit itu memang benar-benar maksimal. Kalau untuk pembuatan atau perakitan memang banyak cara, silahkan rekan menggunakan cara yang mana aja, yang penting intinya perairan itu tidak akan menyibukkan kita dalam urusan perawatan tanaman. Nah, untuk perairan yang kita rakit ini bisa jadi referensi juga bagi rekan-rekan dalam perakitan. Nah, kita gunakan, jadi perairan kita gunakan sipel seperti ini ya. Jadi sipel seperti ini kita gunakan ukuran 3 in ya. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan sanyo atau menggunakan mesin, memang beda cara. Jadi kita yang kita jelaskan ini kalau kita menggunakan sipel ataupun sanyo. Jadi sipel yang kita gunakan ini ukuran 3 in. Kemudian untuk pemupukannya kita juga sudah menggunakan Venturi seperti ini ya. Nah, ini pengaplikasian Venturi untuk tanaman cabai. Jadi Venturi di sini sebagai pemupukan secara otomatis ya, seperti ini. Nah, ini otomatis seperti ini pupuknya. Jadi pupuk yang di sini ini ya akan kesedot masuk Venturi, kemudian dia menyebar di seluruh tanaman. Tuh. Dan paralon yang kita gunakan ini ukurannya 3/4. Jadi kalau rekan-rekan mau merakit instalasi perairan untuk tanaman rekan-rekan, anjurannya dari kami, masukan dari kami, air atau paralon yang rekan-rekan pakai, jalur air rekan pakai dari sipel atau mungkin sanyo dalam skala kecil ya, rekan-rekan gunakan paralon seperti ini ukuran 3/4. Jangan menggunakan drip nih ya. Kita rekomendasikan sepertinya karena kita sudah merasakan gimana kalau kita menggunakan drip, pasti banyak resiko, dimulai dia bocor lah, kemudian mulai dia kelipat dengan apapun. Jadi rekomendasi dari kami, rekan-rekan gunakan aja paralon seperti ini, karena ini ya pasti dia lebih kuat dan lebih aman, tidak direpotkan dengan drip bocor ataupun hal-hal yang lainnya. Seperti ini penampakannya ya. Ini paralon dari sipel, guna paralon semua. Kemudian untuk pembuatan stop krannya, ya rekan-rekan di ujung itu pasti, atau bukan pasti ya, emang kalau bisa rekan-rekan dalam pembuatan perakitan perairan seperti ini, di ujung memang harus beri stop kran. Ini adalah untuk mematikan seluruh aliran air. Jadi ketika di ujung ada masalah tawon, cukup rekan-rekan matikan dari sini ya. Ya pasti dia di sebelum Venturi ini ya. Tapi kalau rekan mau bikin sesudah Venturi nggak apa-apa. Yang penting dia ujungnya dia ada satu stop kran yang memang dipersiapkan untuk mematikan semua jalur. Nah, untuk lebih memaksimalkan dalam perairan, rekan-rekan setiap satu bedengan seperti ini, rekan-rekan bisa gunakan stop kran seperti ini. Nah,
Untuk mendapatkan stafkan seperti ini banyak di toko-toko online atau mungkin di toko-toko bangunan. Oh, nggak ada toko bangunan. Jadi kita dapat stafkan seperti ini di toko-toko online karena kemarin kita beli di online satu kurang lebih dapat harga tuh Rp5.000. Jadi ini fungsinya memang untuk mematikan satu jalur seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya ya, rombongan jalur, karena ini memang benar-benar kita maksimalkan untuk tanaman cabai kita supaya memang benar-benar maksimalkan. Jadi memang kalau memang di masalah ada bocor atau nanti kita bisa tutup lewat sini. Nah, memang setiap peluru kita gunakan seperti ini. Ini kita gunakan semua. Nah, kalau untuk aliran air untuk arah ke sana bisa rekan-rekan gunakan drip. Kalau rekan ada biaya gunakan paralon juga nggak masalah, akan lebih mempermudah karena udah pasti dia nggak banyak gerak. Ketika banyak gerak memang resikonya ini selang pipingnya seperti ini dia akan mudah apa namanya, posisinya mudah keluar dari mulsa dan pastinya dia pengocoran tidak akan maksimal. Jadi kalau rekan menggunakan paralon yang kurang 3/4, permasalahan juga akan susahnya dia menancapkan ininya. Ini kalau menggunakan paralon memasukkan pipingnya ini akan susah. Tapi kalau rekan menggunakan drip yang seperti ini sangat gampang sekali dalam pemakaian, tinggal coplos saja kan. Ini perakitan dalam pengocoran yang kita gunakan, bisa rekan-rekan jadikan referensi tuh. Dan insya Allah ini akan benar-benar maksimal karena setiap jalur kita gunakan stafkan sendiri-sendiri. Nah, ini proses pemindahan jalur air dari 4 yang pertama, kemudian 4 yang kedua. Memang kalau ukuran sipel 3 ini itu untuk 4 gulutan atau 4 bedengan memang sudah benar-benar maksimal, karena kalau lebih dari 4 itu laju air dia tidak bagus, nggak banyak, sedikit airnya. Jadi untuk lebih maksimalkan kita gunakan 4, 1, 2, 3, 4. Kita udah selesai pengocoran, kemudian kita pindahkan ke 4 selanjutnya. Ini tujuannya biar pengocoran untuk tanaman kita memang benar-benar maksimal. Nah, itu tadi rekan-rekan instalasi perairan yang kita gunakan atau perakitan perairan yang kita gunakan, yang bisa jadikan rekan-rekan referensi atau mungkin rekan punya cara lain, silahkan komen di channel kami biar selalu bisa berbagi, sukses bersama dalam urusan bertani. Jangan lupa selalu berdoa, semoga apa yang kita tanam selalu subur, hasil panennya banyak. Ini penampakannya rekan-rekan, pemasangan lanjaran biar nanti ketika tanaman cabai kita sudah besar dia tidak roboh, bisa kita ikat. Jangan lupa selalu dukung channel kami supaya kami selalu bisa berbagi ke rekan-rekan yang berkaitan dengan pertanian, dan rekan-rekan bisa memberikan masukan kepada kami yang berkaitan dengan pertanian juga. Selalu jaga kesehatan supaya selalu sehat dalam mengurus dan merawat tanaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.